Man City keok, tambah jauh dari Arsenal, kini dikangkangi Aston Villa di klasemen. Aston Villa tampil luar biasa untuk mengalahkan juara bertahan Manchester City 1-0 dalam laga pekan 15 Premier League 2023/2024 yang digelar di Villa Park, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023 dini hari WIB. Aston Villa menciptakan sederet peluang matang di sepanjang pertandingan. Gol kemenangan tuan rumah baru tercipta di berkat hasil ini, Aston Villa pun sukses naik ke peringkat 3 klasemen sementara dengan perolehan poin 32. Villa menggusur Manchester City yang terpaksa harus turun ke posisi keempat dengan poin 30. Laga berlangsung seru sejak awal babak pertama. Baik Aston Villa maupun City sama-sama tampil ofensif. Kedua tim pun menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Sayang, masih belum ada gol yang tercipta. Mendekati akhir babak pertama, Aston Villa sempat mencetak gol lewat sundulan Douglas Luiz. Namun, gol ini dianulir karena sebelumnya bola sudah lebih dahulu keluar lapangan sebelum Lucas Digne mengirim crossing. Memasuki babak kedua, laga masih berjalan cukup seimbang sampai menit ke-74 ketika Bailey akhirnya sukses memecah kebuntuan. Tembakannya mengenai Ruben Dias dan membuat Ederson terperdaya melihat bola masuk ke gawangnya. City mencoba meningkatkan intensitas serangan di sisa waktu untuk mencari gol penyeimbang. Sayang, usaha mereka tak membuahkan hasil. Skor 1-0 untuk kemenangan Aston Villa pun menjadi hasil akhir laga ini. Manchester City tetap daftarkan De Bruyne untuk Piala Dunia Klub meski cedera. Manchester City secara mengejutkan memasukkan gelandangnya yang sedang cedera, Kevin De Bruyne, dalam daftar skuad mereka untuk ajang Piala Dunia Klub Rabu. De Bruyne telah absen bermain sejak cedera otot paha belakangnya kambuh pada pertandingan pembukaan Liga Inggris musim ini melawan Burnley pada Agustus silam. Pemain asal Belgia itu memerlukan operasi untuk mengatasi masalah cedera tersebut. Cedera otot paha belakang itu pertama kali diderita De Bruyne saat bermain melawan Inter Milan di final Liga Champions pada pertengahan tahun ini. Saat berbicara di ajang Grand Prix Abu Dhabi pada November, De Bruyne mengatakan ia berharap bisa kembali bermain pada awal 2024. Pelatih City, Pep Guardiola, belakangan ini memberi pernyataan yang cenderung mendukung penilaian terhadap kebugaran pemain bintangnya itu. Namun, situs resmi FIFA mengonfirmasi kehadiran De Bruyne dalam skuad 23 pemain City untuk turnamen tahunan di Arab Saudi. Piala Dunia Klub dimulai pada tanggal 12 Desember. Meski demikian, City, yang mewakili Eropa sebagai juara Liga Champions, baru akan bermain pada fase semifinal 7 hari kemudian. Mereka akan bermain melawan pemenang pertandingan babak kedua antara klub Meksiko Club Leon dan Urawa Red Diamonds dari Jepang. Calon lawan potensial City di final adalah Al Ahly, Al Ittihad, Auckland City, serta Fluminense. Seandainya mampu memenangi Piala Dunia Klub, itu berarti City akan mendapatkan 4 trofi bergengsi pada tahun ini, setelah mereka meraih gelar Liga Inggris, Liga Champions, dan Piala FA musim lalu. Turnamen ini sangat penting, sangat prestisius. Tidak mudah untuk lolos, apalagi untuk memenanginya. Kami hanya kekurangan 1 trofi untuk melengkapi 1 putaran dan memenangi semua gelar yang dapat dimiliki City. Manchester City ditekuk Aston Villa, gagal menang keempat kalinya dan melorot ke posisi 4 klasemen, apa kata Guardiola. Manchester City mendapat pukulan baru pada pertandingan Liga Inggris pekan ke-15. Mereka takluk 0-1 saat melawan Aston Villa di Villa Park, Kamis dini hari, tanggal 7 November tahun 2023. Gol tunggal Leon Bailey dalam laga tersebut membuat Man City gagal menang dalam 4 laga terakhirnya. Mereka menderita kekalahan ketiganya di Liga Inggris musim ini. Tim juara bertahan ini turun ke posisi keempat klasemen dengan nilai 30, tertinggal 6 angka dari Arsenal yang ada di puncak. Posisi mereka di urutan ketiga direbut Aston Villa yang mengemas nilai 32. Apa kata pelatih Pep Guardiola soal performa timnya? Pelatih asal Spanyol ini mengakui timnya tampil tak maksimal dalam laga tersebut. Hari ini Aston Villa bermain lebih baik dan kami kesulitan,
terutama di babak pertama, kata Guardiola. Kami kesulitan terutama di babak pertama. Babak kedua berbeda namun di sepertiga akhir umpan terakhir, kualitas dan pergerakannya tidak ada. Tantangannya sekarang ada pada Luton dan berusaha memenangi pertandingan, tambahnya, mengacu pada pertandingan City berikutnya pada hari Minggu. Sebagai seorang manajer, saya harus menemukan cara untuk mengangkatnya kembali dan menemukan cara untuk memenangkan pertandingan. Sekarang kami sedikit kesulitan. Sadis, sindiran Guardiola ke legendamu yang remehkan Manchester City. Manchester City tidak pernah menang dalam 4 laga terakhir. Pemenang treble musim lalu itu imbang melawan Chelsea, Liverpool, Tottenham, dan kalah melawan Aston Villa. Meski demikian, Guardiola menegaskan pesan yang kuat kepada rivalnya dan mereka yang ragu, bahwa para pemainnya tidak kekurangan rasa lapar saat mereka mengejar mahkota Liga keempat berturut-turut. Saya merasa jika kami mempertahankan level itu, kami akan memenangkan Liga Premier. Kami akan memenangkannya lagi. Jika kami mempertahankan level melawan Liverpool dan Tottenham, saya yakin kami mendapatkannya. Kami tidak menang 5-0 kami seri, tapi saya akan menandatanganinya sekarang. Tim saya berperilaku seperti yang kami mainkan di 2 pertandingan terakhir. Saya tidak tahu apakah kami bisa mempertahankannya sepanjang musim dan itulah tantangan. Saya tidak punya apapun untuk dikatakan tentang para pakar. Mungkin saya salah, tapi menurut saya ini bukan soal rasa berpuas diri. Saya kenal para pemain, saya tahu cara mereka berlari. Cara kami berperilaku sungguh luar biasa, dia tahu betapa sulitnya jika tidak, Gary Neville akan memenangkan 4 gelar Liga Premier di periode terbaik Manchester United. Tapi dia tidak melakukannya. Saya melihat tim saya, bagaimana mereka bertarung, bagaimana mereka menekan, bagaimana mereka bertahan hingga akhir dan betapa kesalnya mereka setelah kami kebobolan.